takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak pernah kita akan tertimpa oleh apapun melainkan hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah. Allah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Hadirin rahimakumullah, mari kita imani bahwa ini adalah takdir Allah. Para ulama menyebutkan bahwa hal seperti ini termasuk dundun min junudillah, yaitu termasuk salah satu tentara Allah. Tentara adalah yang digerakkan, diperintahkan oleh seorang atau yang digerakkan oleh yang memerintah. Maka dalam hadis nanti akan kita baca bahwa yang namanya virus adalah tentara Allah, digerakkan oleh Allah. Kalau Allah menyuruhnya bergerak, dia bergerak. Kalau tidak, virus itu tidak akan bergerak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Jundun, tentara, bergerak atas perintah. Seperti itu pula yang namanya virus atau virus-virus seperti ini, maka mereka akan bergerak atas perintah Allah. Di sini ujian keimanannya. Maka dalam hadis disebutkan la adwa. Rasulullah membantah keyakinan orang jahiliyah bahwa yang namanya virus menyebar karena proses natural. Akan tetapi Rasulullah membantah keyakinan Quraisy dan mengatakan la adwa wala sofro wala tayro wala hamata. Hadirin rahimakumullah, au fima ma'nahu. Yang selanjutnya, marilah kita imani ini adalah takdir Allah. Dan menarik, wabah penyakit seperti ini bagi yang beriman adalah rahmat. Ini kita harus memahami bahwa yang namanya beriman kena virus pun rahmat. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda. Jadi waktu itu riwayatnya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang at-ta'un. Kalimat at-ta'un adalah satu kalimat yang dipakai dalam hadis yang difahami oleh para ulama bahwa maksud dari kalimat at-ta'un adalah sebuah wabah yang menyebar. Wabah penyakit yang menular dan menyebar. Maka corona adalah at-ta'un. Apa itu ta'un? Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah tentang ta'un. Fa akhbaroni, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah memberitahu kepada saya, annahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha, bahwa ta'un, wabah penyakit, adalah azab yang Allah kirim kepada yang dikehendaki. Azab. Kemudian wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan at-ta'un rahmat bagi yang beriman. Rahmatan lil mu'minin. Ini menjadi menarik. Azab bagi yang kafir, rahmat bagi yang beriman. Apakah kita tidak merasa beruntung menjadi yang beriman? Azab pun menjadi rahmat bagi yang beriman, rahmatan lil mu'minin. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang tertimpa atau terkena dengan virus tersebut atau fayamkusu, dia diam tidak kemana-mana, fi baladihi, di tempat ia kena virus tersebut, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, dalam keadaan berharap pahala dari Allah, dan dalam keadaan dia tahu bahwa
Ini adalah takdir dari Allah, wa annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Nah, di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid. Pahala orang syahid. Oleh karena rahimakumullah, ini jadi yang harus kita yakini adalah taun, virus penyakit, corona, semuanya digerakkan oleh Allah dan Allah menjadikannya azab bagi yang kafir, akan tetapi sebaliknya menjadi rahmat bagi yang beriman. Walaupun virus ini menjadi rahmat bagi yang beriman dan yang meninggal karena virus menjadi syahid ukhrawi, maka tapi kita tidak boleh berharap untuk kena penyakit tersebut, karena di sisi lain Allah menyuruh kepada kita untuk berusaha. Al-akhdhu bil asbab, yaitu apa? Hindari sebisa mungkin yang namanya virus seperti ini. Alhamdulillah, di hadis lain gelar syahid bagi muslim yang meninggal karena corona. Rasulullah SAW bersabda bahwa qala at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Orang yang mati karena penyakit ta'un atau wabah penyakit yang menular atau seperti corona yang ada di zaman sekarang adalah syahid bagi setiap muslim. Jadi hadis ini jelas, hadis riwayat Bukhari mengatakan at-ta'un syahadatun likulli muslimin, bagi setiap yang beriman, bagi setiap muslim ta'un adalah syahadah. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW banyak sekali menjelaskan dalam hadis-hadis lain tentang siapapun yang meninggal dengan syarat dia beriman, dengan syarat dia muslim, dia meninggal dalam keadaan syahid kalau seandainya meninggal karena penyakit at-ta'un atau karena wabah penyakit seperti corona sekarang. Alhamdulillah, di sisi lain yang harus kita imani adalah bahwa wabah penyakit ini pemicunya adalah orang kafir yang menentang azab Allah. Jadi ada orang-orang kafir membangkang kepada Allah. Allah haramkan, mereka lakukan. Allah halalkan, mereka haramkan. Dan ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina sa'au fi ayatina, mereka yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami. Sudah Allah haramkan, justru mereka memakannya. Sudah Allah haramkan, justru mereka ngeledek yang beriman. Allah haramkan, haram adalah bahaya, sehingga mereka mengatakan tidak ada bahaya di balik penyakit atau di balik hal yang Allah haramkan. Mereka begitu leluasa, seakan-akan ngeledek orang-orang beriman. Tuhan kalian mengharamkan, kami makan. Walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin, dengan keyakinan bahwa mereka melakukan haram, melakukan yang Allah haramkan, menentang Allah, mereka merasa tidak akan diazab. Mu'ajizin. Apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu jenis azab yang pedih. Para ulama menyebutkan bahwa rijzin alim di sini adalah di antaranya sebuah wabah penyakit yang menyebar yang menimbulkan rasa sakit. Alhamdulillah, kita dalam Islam tidak ada konsep semua agama benar.
Dalam Islam kebenaran adalah al-Islam, yang lain tidak benar. Maka ketika mereka menentang ayat-ayat Allah, Allah turunkan azab. Azab bagi yang kafir, akan tetapi rahmat bagi yang beriman. Di sini harus kita pahami tentang masalah ini, dan kita yakini itu adalah azab. Kemudian ada pertanyaan, kenapa yang beriman juga kena? Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan. Dalam terjemah Depak disebutkan surat Al-Anfal 25, dan jagalah dirimu daripada siksaan. Fitnatan itu siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. La tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Apa arti zalamu? Zalamu di sini ada mereka yang berbuat dosa, mereka yang menentang Allah. Jadi siksaan itu tidak menimpa pelaku saja, tapi juga menimpa yang tidak melakukan. Kenapa? Karena yang tidak melakukan tidak berdaya untuk mencegah mereka melakukan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa azab Allah sangat keras, syadidul iqab. Di sini orang-orang kafir biasanya meremehkan azab Allah, disangka azab Allah hanya main-main, disangka azab Allah hanya hayalan. Bahkan di antara mereka ada yang menentang azab Allah, yaitu Ad menentang azab Allah, meminta kepada Nabi Saleh untuk segera diturunkan azab. Orang kafir menentang azab Allah. Samud meminta kepada Nabi Ad dengan Hud, Ad meminta kepada Nabi Hud untuk segera turunkan azab. Samud meminta kepada Nabi Saleh untuk segera menurunkan azab. Allah tidak kontan menurunkan azab, tapi kalau sudah Allah turunkan, tidak seorang pun yang bisa menghalangi azab Allah turun. Ini mirip dengan keadaan sekarang, mereka menentang azab Allah tidak turun secara kontan. Semakin mereka lakukan, semakin terlambat azab, akhirnya mereka leluasa untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Oleh karena itu marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah azab dari Allah bagi yang tidak beriman, akan tetapi ini adalah rahmat bagi yang beriman. Nah, dalam hal ini mari kita lihat arahan Allah dalam situasi seperti ini. Arahan Islam ketika terjadi wabah penyakit. Kenapa? Nah, ini penting agar kita bisa merubah niat. Ketika kita misalkan melakukan pencegahan terkena corona dengan niat karena Rasulullah menyuruh, dengan niat karena Allah menyuruh, itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kenapa Anda melakukan hand sanitizer atau membersihkan tangan dengan sanitizer, kalau niatnya takut corona, kalau niatnya arahan Kemenkes, tidak berpahala. Tapi kalau alasannya kenapa? Bukankah Rasulullah menyuruh untuk hal tersebut? Maka di sini menjadi pahala bagi yang melakukan. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang anjuran Islam dalam hal ini. Pertama, anjurannya adalah harus isolasi. Harus melakukan isolasi. Jadi isolasi yang dimaksud di sini adalah memang di zaman Rasulullah ada tadi yang bernama ta'un. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un ayatu rizzi. Ta'un adalah ayah bukti ya. Rizzi ada tentang adanya azab. At-ta'un ayatul rizzi. Kemudian ibtalallahu azza wa jalla bihin nasan. Allah menguji manusia dengan
taun tersebut, wabah tersebut. Min ibadihi. Fa idza sami'tum, nah ini kata Rasulullah, kalau kalian mendengar hal tersebut terjadi di sebuah tempat, fala tadkhulu alaih, jangan kalian masuk ke tempat tersebut. Jadi yang dari luar nggak boleh masuk ke tempat yang terjadinya wabah. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minha. Kalau terjadi di sebuah tempat dan kalian sedang berada di tempat terjadi wabah tersebut, jangan kalian keluar. Jadi yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Yang di luar menjaga diri jangan sampai dirinya terkena. Yang sudah kena dan berada atau belum kena tapi berada di tempat tersebut, supaya tidak menyebar penyakit tersebut, Rasul mengatakan jangan keluar dari tempat tersebut. Maka yang bisa kita fahami dari hadis adalah lakukan segala hal yang bisa mencegah terjadinya atau terjangkit atau terkena penyakit tersebut. Jadi lakukan segala hal, di antaranya isolasi. Kalau dulu isolasinya yang dari luar tidak masuk ke dalam ke tempat yang terkena wabah tersebut, yang di tempat terkena wabah tersebut harus tidak boleh keluar. Oleh karena hari ini rahimakumullah, dalam hadis ini wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu, terjadi namanya isolasi. Rahimakumullah, sekali lagi yang bisa kita fahami bukan hanya sekedar isolasi, tapi secara umum lakukan segala sebab, lakukan segala usaha, yang mana dengan usaha tersebut perhitungan manusia menyebutkan akan terhindar dari penyakit atau wabah penyakit seperti ini. Perhitungan manusia. Kenapa? Karena belum selesai dengan usaha terhindar dari penyakit, tapi ada faktor lain, yaitu faktor Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang namanya tawakal, setelah itu ada yang namanya berdoa. Nah, kemudian dari Allah tadi arahan pertama lakukan isolasi. Yang kedua, arahan kedua adalah tidak berdampingan dengan penderita, jangan dekat-dekat. Rasulullah SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular kecuali karena perintah Allah. Wala hammata, tidak ada kegelisahan tentang sesuatu kecuali memang karena Allah. Hammah diantaranya dua maknanya adalah tidak ada keyakinan reinkarnasi. Yang ketiga, wala safra, tidak ada kesialan di bulan Safar, semuanya hanas karena Allah. Yang menarik, lanjutan dari hadis, wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa. Nah, kalau ada penyakit menular, yakinlah itu bahaya. Kemudian bagaimana? Larilah seperti kalian lari dari singa. Oh, kok begitu? Nah, ini saya berpikir mana yang lebih bahaya, singa atau corona? Kalau singa itu mudah diatasinya, tinggal ngambil senjata, ngambil bedil, ceger, selesai, nggak perlu isolasi. Tapi corona ini mau ditembak pakai apa? Maka untuk menghindarinya lakukan segala hal. Yang jadi menarik adalah banyak yang tidak sadar tentang bahayanya corona, sehingga banyak yang menolak. Kenapa harus tidak Jumatan? Kenapa harus tidak ke masjid? Masalahnya tidak menyadari seperti apa bahayanya corona. Karena firra minal mazdum, larilah dari penyakit penular seperti kalian lari dari singa. Artinya, mari kita posisikan penyakit ini berbahaya seperti berbahayanya singa gitu. Seperti berbahayanya singa. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yuridu mumridun ala musihhin, orang
sakit, tidak boleh mendekati orang yang sehat. Dalam hal ini hindari segala hal yang memungkinkan terkena penyakit tersebut. Lakukan segala usaha. Yang selanjutnya yang ketiga, sini disebutkan, ini memang tampaknya teks hadisnya di slide ada yang salah, namun terjemahnya benar. Rasulullah mengatakan, jadi ini riwayat subhanallah, Rasulullah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular karena secara alami. La sofro, wala hama, 3. Kemudian seorang dari orang Arab kampung bertanya, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di pasir? Seakan-akan ia bersih, bagaikan gerombolan. Ya Rasulullah, fama balu ibil takunu fi arama ka'annaha ad-diba. Ad-diba mungkin terjemah Kijang, fayati al-ba'ir al-ajrab. Jadi dia ini ketidaktahuan penyakit. Kemudian fayati al-ba'ir al-arjab fayarkhul bainaha fayujribuha. Kemudian datang pada unta berkudis dan bercampur baur dengan yang sehat sehingga ia menularkan. Jadi orang Arab kampung ini bertanya, karena Rasulullah mengatakan tidak ada yang menyebarkan penyakit kecuali Allah. Dia heran, Rasulullah sama dengan kita. Pertanyaannya, loh, bagaimana kalau ada unta yang terkena penyakit kemudian menularkan ke yang lain? Berarti kan menularkan bukan atas izin Allah. Rasulullah menjawab, yang membuat dia sakit siapa? Yang menularkan yang pertama siapa? Maka hadirin rahimakumullah, dalam hal ini hadis ini memastikan bagi kita tentang penyakit atau wabah atau virus dan yang lainnya tidak berpindah ke tempat lain, tidak berpindah dari manusia ke manusia atau yang lainnya kecuali atas perintah Allah. Di sini bagi sebagian kalangan mungkin agak sulit dipercaya. Maka tadi dari awal mari jaga keimanan dalam kasus seperti ini. Jadi wabah menyebar hanya karena perintah Allah. Karena Rasulullah menafikan la adwa. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan seluruh yang dilakukan manusia itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau atas izin Allah. Karena sesungguhnya yang berperan hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan rahimakumullah, dalam slide selanjutnya disebutkan bagaimana menggabungkan antara tawakal dengan usaha dalam kondisi wabah corona. Nah, di sini menjadi berat adalah menjadi berat bagi yang kita adalah banyak yang ingin tawakal saja, banyak yang ingin usaha saja, tapi seharusnya bagaimana antara usaha dan tawakal? Contoh, ada sebagian merasa udahlah kita tawakal saja, kita ke masjid tawakal. Yang lain mengatakan udahlah selama kita di masjid tidak akan kena corona. Itu hanya tawakal. Padahal perintah Allah berusaha, bertawakal, berdoa. Perintah Allah itu 3. Tidak boleh kita melakukan satu saja, lakukan semuanya. Kenapa? Karena semuanya adalah perintah Allah. Hadirin rahimakumullah, di slide selanjutnya menyebutkan bahwa hadis jelas menyuruh kita berusaha. Kalau itu berusahalah. Tadi firra minal majnum kama tafirru minal asad la yuridu mumridun ala musihin, jelas. Akan tetapi hadis lain pun menyebutkan Rasulullah bertawakal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan makan bersama seseorang yang punya penyakit menular. Kemudian Rasulullah mengambil tangan orang tersebut dan meletakkan tangan tersebut di makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, sikotan billah wa tawakkulan alaih. Loh,
Di satu sisi Rasulullah nyuruh untuk mencegah, di sisi lain Rasulullah tawakal. Ibnu Hajar ingin menjelaskan masalah ini, yaitu dengan mengatakan adalah segala usaha manusia kalau tidak Allah izinkan terjadi, tidak akan terjadi. Maka singkat riwayat dari Ibnu Hajar mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan bermanfaat kecuali Allah menghendakinya. Maka kita harus menggabungkan antara usaha dengan tawakal. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular kecuali atas izin Allah? Karena ingin meyakinkan bahwa di sana ada peran Allah. Tapi kenapa disuruh berusaha? Karena yang namanya sesuatu terjadi atas dua faktor. Pertama, usaha manusia. Yang kedua, kehendak Allah. Ketika usaha manusia sesuai dengan kehendak Allah dan Allah menghendakinya, disebut at-taufiq minallah, yaitu ada kesesuaian antara keinginan dan usaha manusia dengan yang Allah inginkan. Kalau tidak ada kesesuaian, walaupun manusia berusaha, tidak akan pernah terjadi yang diinginkan. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, kita dituntut untuk berusaha dulu, lakukan segala sebab untuk supaya kita tidak kena penyakit tersebut, kemudian bertawakallah kepada Allah. Kemudian satu lagi perintah, yaitu berdoalah. Karena kita yakin yang bisa mengangkat wabah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, nah ini wajib menjaga diri dan tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan terkena penyakit. Jadi jaga diri sesuatu mungkin. Jangan lakukan sesuatu yang membuat kita. Yang menarik hadirin rahimakumullah, ini kasusnya di Bogor, kota Bogor. Yang menarik adalah yang terkena virus ini, yang biasa hidup bersih, yang biasa hidup berolahraga, wali kota kita kena. Allah. Bagaimana? Makanya ada yang namanya satu peran Allah. Bahkan dokter kemarin saya dengar, dokter senior di Bogor, kota Bogor, atau beliau dosen UI, juga meninggal karena virus ini. Maka jaga diri, tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan terkena penyakit, kemudian tetap bertawakal kepada Allah. Satu lagi, tanpa khawatir yang berlebihan. Kenapa? Takut boleh, yang tidak boleh berlebihan. Tadi lari dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa, memang dibolehkan takut. Akan tetapi masalah berlebihan, Akan rahimakumullah, kita wajib menjaga diri dari terkena penyakit ini. Kemudian jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan terkena penyakit. Maka hal yang diperkirakan oleh perhitungan manusia menghindarkan kita terkena penyakit ini harus kita lakukan. Termasuk arahan, yaitu tidak keluar rumah agar rantai penularan penyakit ini terputus. Kemudian hadirin rahimakumullah, juga tadi disebutkan jangan sampai lupa bertawakal kepada Allah. Karena dua faktor, yaitu usaha dan Allah. Tidak mungkin usaha sukses kalau tanpa ada keinginan Allah. Maka tawakallah kepada Allah. Selanjutnya, kalau terkena penyakit ini wajib berobat. Kenapa wajib berobat? Bukankah berobat tidak wajib? Kalau penyakitnya tidak menular, berobat tidak wajib. Kalau penyakitnya menular, berobat wajib. Kenapa? Karena seseorang tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain. La darar wala dirar. Darar, jangan memulai bahaya. Dirar, jangan menyebabkan bahaya. Jadi jangan membalas bahaya. Akan rahimakumullah, wajib berobat. Karena kalau penyakitnya menular, berpotensi untuk membuat orang lain bahaya. Kalau penyakitnya tidak menular, silahkan. Penyakit jantung boleh tidak berobat. Tapi penyakit yang mewabah seperti ini yang menular, wajib berobat. Agar segera
menghentikan penyebaran penyakit ini. Yang kedua, agar tidak menyebabkan orang lain menjadi sakit gara-gara kita. La darar, sama sekali tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain. Yang selanjutnya, kalau terkena penyakit seperti ini segera melapor. Kalau terkena penyakit ini segera ke rumah sakit, bukan apa-apa karena khawatir menimbulkan bahaya bagi orang lain. Jadi rahimakumullah, arahan-arahan ini mengharuskan kita untuk merubah niat. Kenapa merubah niat? Innama al-a'malu binniyat, innama hukmu wa thawabul a'mal binniyat. Hukum dan pahala dari sebuah perbuatan, dari sebuah peramal tergantung niat. Sekali lagi, niatkanlah semuanya lillahi ta'ala. Kenapa Anda berusaha? Karena Allah nyuruh. Kenapa Anda berusaha? Karena Rasulullah nyuruh, dan di situ ada pahala. Kemudian hadirin rahimakumullah, rasa takut boleh, karena hadis pun jelas menyebutkan boleh kita ada rasa takut. Takut yang alami itu silahkan. Nabi Musa takut dari Fir'aun silakan. Memang terjadi, itu takut secara alami. Akan tetapi dalam hal ini tidak boleh ada sikap berlebihan dalam ketakutan. Kemudian hadirin rahmatullah, anjuran yang selanjutnya adalah kita harus banyak berdoa. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Ada menarik dalam hadis ini. Dalam hadis sebutkan, barang siapa membaca barang siapa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini sering kita baca di pagi hari. Bismillah, dengan nama Allah, yang mana Allah la yadurru ma'asmihi syai'un, dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya siapapun di langit dan di bumi. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Dalam hadis kalau dibacakan 3 kali maka akan dijaga oleh Allah. Perawi hadis Aban ternyata lumpuh. Dalam riwayatnya ternyata lumpuh. Kemudian yang mendengar hadis tersebut melihat dengan tajam ke Aban, perawi hadis. Kata Aban, kamu nyangka saya bohong ya? Utsman tidak bohong karena riwayat dari Utsman bin Affan, dan saya tidak bohong. Yang jadi masalah, kata dia, takdir Allah mendahului saya. Kenapa? Ketika saya kena lumpuh, saya lupa membaca doa tersebut. Oleh karena itu, kita bisa berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, diantaranya dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali di pagi hari, di sore hari. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Jadi lakukan usaha, bertawakallah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. 3 perintah ini tidak boleh sebagian-sebagian. Yang tidak boleh adalah tadi, bukankah dengan berdoa Allah menjaga kita? Kalau begitu tidak usah berusaha. Salah. Maka tidak tepat seorang mengatakan sudahlah kita ke masjid saja. Salah. Pertama, hadis tersebut hadis dhaif. Yang kedua, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Perintah untuk berusaha lebih kuat daripada hadis tersebut. Ada yang bertanya, Ustadz, bukankah hadis dhaif tapi kalau banyak riwayatnya boleh diamalkan? Boleh diamalkan kalau tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Hadis yang lebih kuat mengatakan lakukan usaha. Firru minal mazdum kama tafirru minal asad. Jadi tidak bisa mengatakan udahlah kita tawakal, kita masuk ke masjid. Bukankah hadisnya dhaif? Dan tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Saya berlindung dengan kalimat Allah dari keburukan yang Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Dalam surat Al-Falaq disebutkan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Saya berlindung dari siapa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Di antara lain adalah dalam keadaan sulit Nabi Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kita kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, tadi sudah disebutkan segala usaha pencegahan dari penyakit ini, dari virus ini dibolehkan, termasuk tidak menghadiri sholat jamaah dan Jumat. Ada dua, tidak menghadiri, tidak menyelenggarakan. Yang ditulisan ini adalah tidak menghadiri sholat jamaah dan Jumat. Bagi siapapun yang merasa ini kalau saya hadir akan berbahaya, boleh untuk tidak menghadirinya. Boleh untuk tetap di rumah, jamaahnya di rumah saja. Dengan kalau dia sendiri merasa ini kalau saya menghadiri jamaah Jumatan atau menghadiri sholat jamaah berbahaya untuk dirinya. Ini mirip seperti orang sakit, boleh tidak Jumatan, boleh tidak menghadiri jamaah. Karena yang namanya sakit itu dua, dia sakit atau dia khawatir sakit, dua-duanya memang. Juga dalam fikih disebutkan contoh, ada orang yang tidak boleh tidak Jumatan, boleh tidak jamaah. Di antaranya kalau dia keluar, dia akan ditangkap oleh penguasa yang zalim. Maka dalam fikih seperti itu boleh untuk tidak jamaah dan Jumatan. Saya kira bukan masalah penguasa yang zalim, itu hanya contoh. Akan tetapi bagaimana kalau tidak keluar, tidak ke masjid, khawatir kena virus, ya sama kalau begitu. Maka lakukan. Yang tidak boleh adalah ke masjid yang enggak, tapi ke mallnya sering. Ke masjidnya enggak, ke bioskopnya iya, menjadi masalah. Nah, selanjutnya ini ada fatwanya, saya kira panjang tentang waktu. Ini tentang seorang secara pribadi boleh tidak menghadiri. Beda. Yang selanjutnya, bagaimana seandainya pengurus masjid atas arahan pemerintah yang berwenang menutup masjid. Di sini kapan dibolehkan? Kalau dipastikan bahayanya sampai derajat mendekati pasti. Dalam bahasa Arab ghalibudz-dzan. Ghalibudz-dzan walaupun tidak pasti tapi sudah mendekati pasti, maka di sini boleh menutup. Kalau belum pasti tidak boleh. Maka siapa yang memastikan? Di sini pihak berwenang. Jadi saya tulis tidak boleh menutup masjid kecuali kalau ada perintah dari pihak berwenang untuk menutup masjid. Di daerah yang tidak ada perintah menutup masjid, tidak boleh menutup masjid kecuali sudah dikesimpulkan ini sangat berbahaya. Nah, dalam kasus ini mungkin bagaimana dengan Kota Bogor? Kalau memang belum sampai diperintahkan untuk menutup masjid, tidak wajib menutup masjid. Tapi kalau terjadi misalkan, saya kira terjadi di Salman ITB ya, seorang pemateri kena virus COVID-19 ini, kemudian masjidnya disterilkan, ditutup karena kemungkinan virus itu sudah ada di masjid tersebut, itu mungkin. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sangat situasional dalam masalah menutup masjid. Kemudian dari rahimakumullah, bagaimana di antara pertanyaan merapatkan soft? Jumhur ulama mengatakan syarat sah jamaah bukan merafatnya soft bukan syarat sah jamaah. Dan bahkan dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwa itu sekuat tenaga. Maksudnya kalau berdekatan menimbulkan penyakit yang menular, berarti jangan berdekatan. Dibolehkan dan sholatnya masih sah. Bahkan kalau dipastikan
Kalau dipastikan, saya ulangi, kalau dipastikan sangat berbahaya untuk para jamaah baik umroh atau haji, maka dibolehkan untuk melarang tidak umroh dan tidak haji. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menambah sedikit. Dan ini kadang-kadang ada orang yang hanya ingin tawakal saja, tidak ingin yang lain. Ini juga tidak tepat. Ada yang orang ingin berusaha saja, ini juga tidak tepat karena lupa Allah. Kalau usaha saja lupa Allah, bertawakal saja lupa perintah berusaha, maka tidak boleh. Saya dengar kemarin ada seorang bapak-bapak datang ke masjid alumni IPB. Masjid alumni IPB memang tidak mengadakan Jumatan. Marah dia. Kenapa kita tidak tawakal sama Allah? Yang lebih bahaya itu corona. Corona itu bahayanya tidak terlihat. Sedangkan kalau singa terlihat dan mudah mengatasinya, nggak terlalu susah. Corona walaupun kecil susah dideteksi, di mana adanya kita tidak tahu. Maka caranya adalah kalau memang dipastikan cara tersebut adalah efektif, ya kita harus melakukannya. Maka dalam syariat itu ada namanya maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Yang menjadi tujuan adalah tercapainya maqasid syariah. Tujuan-tujuan syariat bukan sekedar dilaksanakannya perintah. Bukan sekedar dilaksanakan perintah. Hadirin rahimakumullah, Jumatan itu tidak wajib bagi seorang musafir. Kalau mau silakan, tapi nggak wajib. Kenapa? Madzinnatul masyaqqah, karena diperkirakan akan menyulitkan. Sekedar menyulitkan saja Jumatnya gugur. Bagaimana kalau seandainya membahayakan? Maka dalam hal ini saya kira marilah kita tidak hanya sekedar bertawakal, tapi juga harus berusaha. Juga tidak hanya sekedar berpikir tentang perintah Jumat. Perintah Jumat itu wajib dalam kondisi tidak virus corona. Kalau dalam kondisi virus mewabah di sebuah tempat karena corona, yang membedakan adalah situasi. Saya sering menyesalkan kenapa orang berpikir dulu kan tidak ada. Dulu tidak ada karena tidak terdeteksi namanya virus corona atau virus-virus itu dulu tidak terdeteksi. Maka pengetahuan adalah tidak terlihat. Sekarang terdeteksi, maka tidak boleh beralasan dengan dulu tidak dilakukan, dulu tidak ada. Saya berpikir kalau Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang dalam keadaan orang sudah mengetahui adanya virus, mungkin fatwanya sama dengan kita di zaman sekarang. Yaitu apa? Boleh menutup masjid karena kemungkinan menyebar corona. Bukan masjidnya, tapi manusianya yang berdekatan menimbulkan terjadinya terjangkitnya atau menyebarnya virus corona. Jadi hadirin rahimakumullah, jangan sekali-kali beralasan dulu kan tidak ada, dulu ada virus tapi tidak pernah ditutup. Dulu dengan sekarang situasi berbeda. Dalam istilah fikih ada namanya al-muqtadi, sebab terjadinya hukum itu tidak ada. Maka dulu tidak ada, wajar. Sekarang ada, wajar. Situasi berbeda, muqtadinya berbeda, sehingga menimbulkan hukum yang berbeda. Jadi sekali lagi, jangan beralasan karena dulu tidak ada. Mungkin saja. Kenapa? Ketika zaman Umar ada orang Amwas atau di zaman yang lainnya, kan waktu itu tidak diketahui, belum ada ilmu tentang virus, belum ada mikroskop sehingga mengetahui hal itu terjadi. Sekarang bahaya terlihat, diketahui zaman sekarang, maka mungkin saja sebuah hukum tidak terjadi apa di zaman dulu, sekarang terjadi, sehingga hukumnya berbeda dengan zaman yang dulu. Dengan saya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang kita harapkan adalah jangan kehilangan keimanan dalam kondisi seperti ini. Tetaplah melakukan perintah-perintah Allah, sebab akibat usaha perintah Allah lakukan, tawakal perintah Allah lakukan, juga berdoa adalah perintah Allah lakukan. Mudah-mudahan kita tidak parsial dalam hal ini, tidak hanya usaha saja, atau tidak sekedar tawakal saja, atau tidak sekedar doa saja. Semua kita lakukan, mudah-mudahan dengan niat taat kepada Allah dan Rasulnya,
kita berpahala dalam melakukan hal-hal ini semua. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya wallahu a'lam, apakah kalau ada yang mau ditanyakan silakan, mudah. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya, Ustaz? Ya, lanjutan Pak Imam. Setelah pemateri kena Ustaz. Nah itu maksudnya kan kalau sudah kena, khawatir ada yang sudah kena juga gitu. Karena kan berdasarkan statistik itu satu orang kena bisa menyebar sampai 4-5 orang gitu. Dan untuk akhirnya salah satu pencegahan kan harus di tracing siapa yang kena gitu. Nah dalam hal ini saya jadi muncul pertanyaan, kalau misalnya tutupnya setelah ada yang kena kan cukup mengkhawatirkan juga gitu. Karena kan kondisinya memang kita nggak tahu, kita itu meskipun sehat kadang ada istilah jadi pembawa gitu, carrier gitu. Nah mungkin itu sebetulnya untuk pertimbangan menurut itu, kalau tadi kita sampaikan kan pemerintah gitu. Nah cuman kadang dari pemerintah juga rasanya masih kesulitan untuk mendeteksi karena kan alatnya juga mungkin Ustaz. Ya Ustaz, bisa dijelaskan? Jadi gini Ustadz, mungkin Pak Imam bertanya gini, minta penjelasan apakah harus sampai kena baru masjid ditutup gitu. Gini hadirin, ini masalahnya masalah kesadaran tentang bahaya virus ini. Jadi dalam surah Al-Quran mengatakan mu'ajizin, merasa tidak akan kena, dan itu saya kira bahaya. Jadi masalah masjid ditutup adalah pihak berwenang, katakanlah di Jakarta yang sudah memerintahkan untuk menutup, memandang ini bahaya. Ini bahaya. Jadi yang harus kita pikirkan bukan masalah ini kok ngelarang masjid. Memang melarang orang ke masjid nggak boleh. Tapi masalahnya ada situasi yang mana situasi tersebut yang sangat mengetahuinya adalah pihak berwenang. Saya kira Jakarta sudah sangat sadar tentang masalah ini. Nah, kita sebagai warga negara atau sebagai penduduk tidak bisa menganggap remeh masalah ini, dan kita juga tidak bisa bersuudzon. Ini kok ngelarang-ngelarang, dilarang itu karena pemerintah sudah yakin, sudah ghalibudzon, yaitu tentang bahaya penyakit ini kalau banyak manusia berkumpul. Maka itu adalah bagian dari usaha. Tadi kan tidak punya alat untuk mendeteksi, apalagi tidak punya alat untuk mendeteksi. Kalau seandainya diperkirakan ini memang berbahaya, saya kira jangankan gitu. Kemarin terjadi kan di Masjid Salman ITB, masih mengadakan kegiatan, ternyata pematerinya kena virus tersebut. Kemudian akhirnya semua yang ngaji di situ harus diisolasi, harus diperiksa apakah terkena atau tidak. Maka yang namanya pencegahan itu sebelum terjadi, la darar wala dirar, ad-darar yuzal, itu sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi bukan darar lagi. Jadi yang harus kita pahami, mari kita sadari bahaya penyakit ini
jangan meremehkan, merasa udahlah nggak masalah, udahlah nggak ada kok di sini mah nggak ada, jangan. Mari kita seketat mungkin dengan. Nah, bagaimana dari sisi hukum? Dari sisi hukum pun boleh. Kan tadi syaratnya bukan hanya sekedar wahmun, mengada-ngada atau syakun, ragu-ragu. Ini sudah sampai ke derajat ghalibudzan. Dan kita yakin pemerintah kita bukan melarang kita ke masjid, tapi yang dilarang adalah jangan sampai wabah ini semakin meluas. Saya kira itu ya. Allah, mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Halo? Pak Basuki. Silakan Pak Basuki. Ya, Pak Ustaz, tadi bahwa kita itu sudah berikhtiar ya. Antaranya adalah kan untuk yang jadi di rumah masing-masing. Namun kalau kita lihat di utama pedagang yang harus jualan untuk yang sehingga kayak harus banyak dan kalau kita Ikhtiar dulu. nah ini bagaimana bangsa Nah, tuan banyak berjam mas. Mohon kiranya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, dalam syariat itu ada urutan tentang al-maqasid ya, urutan tentang al-maqasid. Saya urut yang pertama masalah ad-din, menjaga jangan sampai agama itu hilang dalam diri kita. Maka dulu kenapa kita melawan penjajah? Di antaranya penjajah itu membuat kita tidak beriman, maka harus dilawan. Maka agar kita tetap beriman, maka penjajah diusir. Itu namanya hifdzuddin. Yang kedua, an-nafas, jiwa. Segala usaha untuk menjaga jiwa harus dilakukan, baik dengan mencegah pembunuhan atau yang lainnya. Maka ini masalah corona adalah masalah menjaga jiwa. Yang ketiga urutannya adalah al-aqlu, menjaga akal. Allah mengharamkan khamar karena menjaga akal. Yang selanjutnya an-nasl, yang keempat menjaga keturunan. Maka Allah meminta kepada kita untuk menikah dengan cara yang sah supaya keturunan jelas. Yang kelima urutan terakhir adalah al-mal. Al-mal yaitu harta. Nah, dalam kondisi kalau mencari nafkah, mencari rezeki berbahaya, maka harus dijaga adalah yang lebih tinggi, yaitu jiwa nomor 2. Karena harta itu nomor 5, al-mal. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah kondisi berjualan sudah memastikan dia akan terkena dan meninggal. Nah, itu dalam konteks menilai situasi. Nah, kalau misalkan dia justru dengan kehilangan penghasilan harian bisa membuat dia sendiri tidak bisa makan dan menimbulkan kematian, berarti di situ ada ayat lain, fattaqullaha mastata'tum. Dalam hal ini lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya adalah lakukan, kalau memang tidak bisa ditinggalkan, pencegahan tidak hilang. Misalkan memakai masker, sering-sering cuci tangan,
jaga jarak gitu. Tidak. Jadi yang menjadi masalah adalah berkerumun. Maka yang masih harus melakukan aktivitas di luar, jaga jarak, kemudian social distance ya. Yang kedua, lakukan misalkan memakai masker atau yang lainnya. Jadi usaha itu masih tetap harus dilakukan dalam kondisi kita tidak bisa kecuali harus keluar rumah. Namun kalau sudah situasi siapapun yang keluar rumah akan kena virus ini, udah nggak boleh keluar lagi kalau begitu. Jadi memang di sini ada situasi yang kita nilai apakah sudah sampai derajat pasti membahayakan atau masih bisa keluar tapi dengan cara melakukan pencegahan. Sekali lagi tadi urutan makosid yang 5 itu harus dijadi pertimbangan. Karena harta itu nomor 5, jiwa nomor 2. Jadi masih bisa kalau seandainya membutuhkan, tapi tetap melakukan pencegahan. Jangan sampai udahlah tawakal sama Allah. Tawakal itu kalau sudah tidak bisa melakukan apapun baru tawakal. Kalau sudah habis yang kita lakukan, habis usaha kita sekuat mungkin sudah kita lakukan, baru tawakal. Jangan sampai masih ada yang bisa kita lakukan sudah tawakal gitu. Nah, itu insyaallah. Mungkin ada yang lain? Ini Ustadz ada yang bertanya di YouTube. Ustadz, kalau ada orang yang statusnya PDP tapi keluarganya tidak mau isolasi diri, malah warawiri kerja dan sebagainya, bagaimana kita orang dekat lingkungan bersikap terhadap mereka? Begini, tadi wataku fitnatan la tusibanna secara makna umum adalah jangan ada orang yang melakukan sesuatu berbahaya untuk orang lain. Harus dicegah. Seharusnya dia harus dilaporkan dan harus diisolasi gitu. Dipaksa karena berbahaya untuk yang lain gitu. Jadi dalam hal ini tadi la darar wala dirar. Darar itu bahaya yang dimulai. Dirar membalas bahaya gitu. Jangan sampai dia kesal. Saya kena, kalau begitu saya kemana keluar masuk agar orang lain kena gitu. Yang selanjutnya itu tadi la ad-darar yuzal, segala kemungkinan terjadinya bahaya dicegah. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kalau memang orang ini warawirinya membahayakan yang lain, itu harus dicegah, harus disuruh diam di rumah. Kalau bisa laporkan ke otoritas setempat sehingga dia bisa menahan orang tersebut untuk tidak keluar gitu. Jadi ini bukan masalah urusan pribadi, boleh kemana-mana. Masalahnya berhubungan dengan urusan umum. Saya lihat ada iklan menarik, urusan urusan gue, urusan orang juga gitu. Bukan urusan gue, bukan urusan lo, tapi urusan gue adalah urusan orang lain gitu. Karena memang potensi bahayanya bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Jadi saya kira harus dicegah dan dilaporkan, jangan sampai orang ini kemana-mana. Gitu ya. Ada yang lain? Ada. Udah jalan. Ya. Ini zoomnya udah ini kayak ended. Tentang gimana Pak Imam pertanyaannya?
Nah, begini, RT dan RW adalah otoritas setempat. Saya kira dalam hal ini boleh dan tidak salah. Kenapa? Orang yang membahayakan itu harus. Contoh gini saja. Kalau ada orang katakanlah secara tindakan awal orang ini membahayakan untuk penduduk yang lain, kan boleh bertindak. Setelah itu baru laporin ke polisi. Dan ini memang kepolisian juga tidak akan menganggap salah karena memang berbahaya. Kayak terimakumullah, bahayanya singa sadar semua, bahayanya corona nggak sadar semua gitu. Jadi memang permasalahannya adalah kesadaran bahaya corona itu nggak sama. Nah, Allah. Saya kira ini kalau memang tidak ada, hadirin rahimakumullah, terakhir mungkin marilah kita selalu berusaha menghindar penyakit ini karena itu perintah Allah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dari usaha kita. Yang kedua, jadi jangan berpikir begini, pahala ke masjid pahala, jamaah pahala, menghindari juga penyakit pahala gitu. Dan yang menarik, bagi yang biasa ke masjid, tidak ke masjid gara-gara corona, pahala sudah Allah catat. Dalam hadis, bagi yang terbiasa melakukan ibadah atau fi ma'anahu, kemudian dia terharang karena sakit atau karena yang lainnya, pahalanya tetap berjalan, argo pahala tetap berjalan. Orang kita niat, kecuali yang memang jarang ke masjid, tambah senang gara-gara corona, gitu, nggak dapat pahala. Jadi yang pertama, mari kita lakukan tindakan pencegahan ini semuanya atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mari kita bertawakal, qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Kemudian tawakal juga perintah Allah. Yang ketiga, mari kita berdoa. Jangan mengandalkan usaha sendiri, juga jangan sekedar tawakal, tapi juga harus menggabungkan keduanya dan kita berdoa kepada Allah. Paling tidak bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iman kita mengatakan semuanya adalah di tangan Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum. Tadi kan ada dua ya, bagi secara skala individu dianjurkan memang kalau sudah situasi seperti ini jangan dulu ke masjid, jangan meremehkan. Di Bandung terjadi. Kemudian bagi pengurus misalkan, apakah masih wajib membuka masjid? Nah, memang sangat situasional. Kalau memang sudah dipastikan berbahaya, ditutup. Kalau masih belum diperintahkan oleh pihak berwenang, masih boleh membuka masjid dengan keterbatasan yang ada gitu. Ini mungkin lihat perkembangan. Kalau memang harus ditutup sama sekali, tutup. Nah, kalau di Saudi, nah kita membandingkan dengan Saudi lah, karena negara-negara Arab. Negara Arab itu sangat yakin bahaya masalah ini, belum banyak yang kena tapi sudah dibersihkan, ditutup itu dan ini. Nah, kalau melihat situ, kalau melihat yang terjadi di beberapa negara Arab, negara Teluk, saya kira kita juga harus lebih serius menangani masalah ini. Cuman masalahnya di negara Saudi, negara Arab tidak ada perumahan penduduk yang padat. Gitu. Saya nggak membayangkan bagaimana di rumah terus dalam kondisi penduduk padat dan sempit gitu. Sedangkan pulang kampung juga dilarang gitu. Hanya dihadamakullah, sekali lagi dalam hal ini boleh-boleh saja seandainya masjid mengambil kesimpulan kita tutup. Kenapa? Mencegah segalanya. Saya kira sah-sah saja. Tapi kapan jadi wajib? Kalau sudah dipastikan oleh pemerintah harus menutup. Yang menarik, Kota Bogor positif wali kotanya kemarin, dokternya sendiri yang kena. Bahkan ada hoaxnya sampai 4 dokter, ya, yang benar cuma 1 saja yang kena. Wallahu alam yang 3-nya apakah memang terkena atau tidak. Jadi hadirin rahimakumullah, jangan meremehkan masalah ini, jangan merasa aman. Mari kita melakukan usaha dan tetap
beriman, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh saja, kalau saya sampai kesimpulan harus ditutup. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada guru kita Ustaz Taufik